Halo, Fred. Halo, Fred. Halo, Fred. Halo, Fred. Halo, tes. Fred. Halo, tes tes. Oh, terus masuk suara. Masuk. Masuk, masuk. Sik sik iki tak berakno stane sik. Pemateri ini sudah tak follow sa. Ada di follow. Coba di follow. Hmm. Boleh ya. Oh, itu. Iki suaraku jelas ya? Kelas. Kantor sih. Nafasnya sampai kerungu bisa. Oh, iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Bima. Dengar suara saya? Dengar. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Syarif dan Mas Ukasa? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya, Ini barusan ini nggih Bu apa barusan merit ya? Oh, iya. Alhamdulillah. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya sih. Iya, iya, iya. Selamat ya, Bima. Ya, terima Janji, kasih. janjinya kan diundang waktu itu. Oh iya ya. Nggak dikabarin. Iya. Pandemi mungkin masuk asal. Oh, Iya, iya. waktu Mungkin. itu pas masih eh, ramenya ini kasusnya masih tinggi jadi Covid. Oh. yang saudara-saudara saya saja lewat Zoom. Jadi ya, jadi merasakan pernikahan by Zoom. Online. Ya, untung calonnya nggak kayak yang di mana itu kan ada ya, yang di luar kota itu yang sampai satunya di Tokyo itu yang viral di Instagram. Eh, Itu kayak laki-laki yang laki-laki di Tokyo, yang perempuan di Indonesia. Untungnya nggak seperti hmm, itu kan gitu. Oh. oke. Langsung dimulai aja nggak? Suaminya, Oh, suaminya dari Surabaya juga atau? Aslinya Gresik, cuma apa itu kan juga dosen juga ngajarnya di ini di Banten, Oh, Banten. ya ngajarnya. Oke, untuk pemirsa di rumah atau sahabat vektor sekalian, kali ini kita sudah ada pemateri kita yang sangat menginspirasi nantinya. Beliau adalah Bu Himatul Mursidah, SSI MSI, salah satu dosen pendidikan matematika di kampus ternama di Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti ini akan berdiskusi ya berkaitan dengan tema yang kita eh, temanya adalah matematika dan sosial media, di mana nanti pemateri atau narasumber nantinya ini akan menjelaskan tentang sejarah dan juga aplikasi matematika terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan untuk pemateri memaparkan sedikit materi terkait dengan tema yang kita angkat, yakni ada matematika dan sosial media. Ya, Kami persilakan, Bu Hima. ya terima kasih Mas dan juga Mas Ukasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih.
saya ucapkan karena sudah memberikan kesempatan pada saya lebih ke arah sharing ya, ke arah Iya, sharing sharing. Iya. ya yang dari apa yang sudah pernah saya pelajari dan juga mungkin saya sudah pernah juga menyampaikan ke beberapa orang termasuk diantaranya Mas Sukasa dan juga Mas Farid yaitu Siap. terkait dengan ya waktu masih kuliah ya Iya, kebetulan Bu Ima kan dosen kita. ya Dosen. ini terkait dengan matematika dan juga aplikasinya dan ini saya tidak menjelaskan secara luas karena yang diminta di sini kan yang terkait dengan matematika dan sosial media. Jadi lebih ke Iya. arah bagaimana matematika hubungannya ke sosial media. Jadi kalau diruntut itu sebenarnya berawal dari matematika itu sosial. Kalau berhubungan dengan sosial media, kalau kita runtut lagi, kalau sosial media berarti hubungannya dengan gadget, dengan komputer, kemudian dengan apa yang sudah kita kenal sehari-hari, yaitu ada PC dan sebagainya. Nah, itu sejarahnya tentu kita tahu Bapak matematikawan yang kita ketahui bersama Bapak Al-Ahwarizmi. Jadi di situ ya, jadi di situ Bapak Aljabar kita yang dimana dia selain mengenalkan aljabar juga mengenalkan tentang algoritma. Di dalamnya juga kita tahu bahwa Al-Khawarizmi juga mengenalkan selain algoritma ya, juga mengenalkan yang namanya bilangan nol kan seperti itu. Nah, itu yang sangat berperan sekali dalam digitalisasi kan ya. Digitalisasi jadi pola bilangan biner 01 itu kan pertama kali dikenalkan oleh Al-Khawarizmi, kemudian berkembang ada algoritma di mana algoritma itu sangat berpengaruh pada nantinya di kehidupan kita yang sekarang, yaitu adanya program-program komputer dan sebagainya. Nah, salah satu program komputer tentu yang sudah kita gunakan manfaatnya itu adalah sosial media kan seperti itu. Jadi tentu di situ dan tentu di situ kita tahu bahwa matematika berhubungan dengan sejarah dari sosial media lebih ke arah alat yang digunakan kan seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita dalami untuk saat ini sosial media ini sangat berkembang sekali sehingga orang tidak hanya mencari hiburan di sosial media, tapi sekarang orang banyak mencari penghidupan juga, itu kan? Dari penghidupan di sosial media seperti itu. Makanya di sini ada yang namanya Instagram, salah satunya seperti ini ya, Instagram itu juga digunakan sebagai pencari kehidupan kan seperti itu. Ada endorse dan sebagainya. Nah, rupanya matematika juga mempunyai peran di situ. Perannya apa di situ? Nah, sekarang itu rupanya banyak influencer itu dari dunia pendidikan juga ya seperti yang kita tahu lah ya seperti yang kita tahu itu ada mungkin yang kalian sangat Jerome itu Jerome kan seperti itu dia Jerome itu kan sangat menonjolkan bahwa dari matematika kan seperti itu. Nah, di situ ada lagi, kalau kalian pernah melihat Instagram, itu kan ada mengaji matematika. Di situ ternyata matematika itu ya digunakan juga tidak hanya matematikanya yang ditonjolkan, tetapi orang-orang yang dia mempunyai passion di matematika ditambah juga memiliki kemampuan lain, yaitu kemampuannya di bidang misalkan sastra kan seperti itu. Jadi merangkai kata, membuat quote dan sebagainya yang nantinya dihubungkan antara matematika dengan prosa, dengan kata-kata, dengan quote dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih ke arah matematika. Kalau ditanya apa hubungannya matematika dengan sosial media, ya dari segi sejarah, yaitu dengan alat yang digunakan. Lebih lanjut lagi, yaitu sekarang matematika itu penyampaiannya juga melalui sosial media kan seperti itu. Jadi belajar, apalagi ya salah satu wacana tingkat kalian bahkan itu membuat pembelajaran matematika itu secara langsung menggunakan Instagram. Tapi sampai sekarang sepertinya belum terlaksana dengan baik. Itu digunakan sebagai tugas akhir seperti itu. Tapi sampai sekarang hasilnya belum ada lanjutannya kan gitu. Semoga terlaksana ya Bu ya. Terlaksana kan kita tahu efektivitasnya
Nah, kan? Efektivitasnya kayak gimana? Betul, betul. Efektivitasnya seperti apa? Kan selama ini yang kita tahu ya seperti tadi ngaji matematika dan sebagainya itu sangat disukai ya. Kan selama ini kita tahu matematika itu suatu hal yang serem, tapi kalau sudah diubah pembelajarannya dengan menggunakan kata-kata, kemudian ada apalagi kalau Instagram itu kan ada desain gambar dan sebagainya, jadi terlihat menarik seperti itu kan. Jadi orang bakalan merepost seperti itu, meng-capture, kemudian menjadikan status di sosial media yang lain kan seperti itu. Nah, jadinya kan transfer ilmu matematikanya itu tidak monoton di kelas sekarang. Jadi lewat sosial media seperti itu. Nah, tentu sekarang yang jadi pertanyaannya bagaimana efektivitasnya, belum ada penelitian yang dilakukan. Apakah efektif dengan menggunakan seperti itu? Suatu peluang bagi matematikawan yang lain ya sekarang, terutama di bidang pendidikan matematika, kalau mau meneliti lebih lanjut, yang belum ada penelitiannya memang efektivitasnya kan seperti itu. Apakah efektif kita menggunakan Instagram misalkan, atau Twitter misalkan seperti itu, atau FB, pembelajaran menggunakan seperti itu kan gitu. Jadi jadinya tidak monoton, tidak juga membuat takut, malah justru suka karena dihubung-hubungkan dengan hal yang lain. Matematika dengan quote, matematika dengan gambar dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang kalau pandangan dari diruntut ya, dari sejarah, kemudian penggunaan alat yang berhubungan dengan teknologi matematika. gitu. Teknologi sosial media. Ya, kemudian lebih ke arah lagi sekarang yaitu penyampaiannya dengan menggunakan sosial media kan seperti itu. Bahkan menjadi income kan seperti itu kan. Jadi income bagi kan seperti itu. Pak Dayat. Ini ada Pak Dayat yang join. Iya, ada Pak Dayat. Ya, Pak Dayat juga untuk nanti melakukan penelitian terkait dengan matematika yang disampaikan dengan menggunakan sosial media kan seperti itu. Apakah efektif? Kalau di luar negeri seperti apa? Apakah ada wacana seperti itu? Ya, itu nanti bisa Pak Dayat selanjutnya yang bisa sharing. Siap. Streaming melalui negeri mana, Bu, Pak Dayat ini? Dari Hungaria itu Pak Dayat. Hungaria. Hungaria. Ya. Bisa itu nanti. Seperti apa Pak Dayat di sana kan seperti itu. Nanti next ya, Mas Farid, kita tanya-tanya ke Pak Dayat seperti apa. Siap. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Farid. Ya, mungkin yang berkaitan kita sharing aja Bu gitu. Sharing dulu ya Bu. Sharing. Iya, mungkin barangkali kita ketika masa-masa di kuliah banyak sebenarnya banyak pertanyaan tapi belum tersampaikan. Mungkin iya. Salah satunya mungkin yang menarik adalah waktu itu ketika saya belajar teori graf. Teori graf kebetulan yang mengajar adalah Bu Hima sendiri pada saat itu yang memberikan tugas dari manfaat teori graf. Mungkin salah satunya adalah penjadwalan, kemudian bagaimana kita bisa mengurai lalu lintas atau keadaan lalu lintas yang ramai kemudian bisa dipermudah. Nah, banyak sekali yang sebenarnya kita rasakan, tetapi tidak pernah kita tahu sebenarnya itu ada teorinya. Bahkan ada teori himpunan kalau saya tidak salah. Dan saat itu mungkin Bu Hima kalau juga tidak lupa itu memberikan pencerahan bahwa 0 dan 1 itu masuk kasa. Kalau kita tahu itu juga berkaitan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di mana salah satunya itu ketika ada tombol power di televisi, kemudian ada di mesin cuci, ya. Itu kalau saya pernah membaca itu sebenarnya adalah dari konsep bilangan biner di mana 0 dan 1. Dan 0 itu melambangkan mati, 1 itu hidup. Sehingga ya, mungkin itu juga salah satu dari manfaat yang kita rasakan tapi kita nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah dari matematika juga. Mungkin ini sebenarnya Bapak kita Al-Khawarizmi itu
selain menemukan konsep bilangan biner itu apa saja nggih Bu Ima nggih? Ya, kalau Al-Khawarizmi sendiri itu memang bukan hanya matematikawan kan, beliau juga merupakan ahli perbintangan kan seperti itu. Filsafat ya? Ahli perbintangan juga, Filsuf ya. kemudian juga ahli geografi kan seperti itu. Jadi yang membuat pemetaan dunia dan sebagainya itu memang semuanya dari Al-Khawarizmi pada kalau tidak salah di situ pada kepemimpinan Bani Abbasiyah atau kalau tidak salah ya itu seperti itu. Nah, itu memang, tapi yang paling dikenal itu adalah karena buku pertamanya tentang aljabar, kan seperti itu kan Al-Khawarizmi. Buku pertamanya memang tentang aljabar. Lalu lebih lanjut lagi di situ yang menjadi gebrakan itu adalah dari kata Al-Khawarizminya dari nama beliau ya, kemudian diadaptasi menjadi algoritma, itu kan ya. Nah, algoritma yang mempunyai peran yang sangat besar sampai sekarang karena masih dirasakan perkembangannya. Saya pernah bilang mungkin ke waktu perkuliahan dan sebagainya di situ bahwa kalau teori matematika itu memang banyak sekali teori-teori lama kan seperti itu. Kalau dikatakan berkembang sudah tidak berkembang lagi, tetapi pengaplikasiannya yang masih berkembang kan seperti itu ya. Kalau Iya benar. sudah lama ditemukan, tapi kalau aplikasinya itu masih berkembang sampai sekarang. Nah, itu termasuk diantaranya algoritma kan seperti itu. Algoritma memang ditemukan sudah lama, tetapi pengaplikasiannya sekarang masih terus berlanjut seperti itu. Nah, jadi seperti itu Mas Farid. Nah, untuk aplikasinya itu memang sangat banyak sekali kalau matematika. Kalau kita bicara tentang aplikasi biner dan sebagainya, itu masih ada hubungannya dengan teknologi, baik itu seperti gadget, kemudian alat-alat elektronik seperti yang dijelaskan oleh Mas Farid tadi kan ya. Ada saklar dan sebagainya. 01 itu merupakan representasi dari misalkan ada mati dan hidup kan seperti itu. Nah, di aljabar pula di situ 01 itu kalau dalam teori graf pernah kalian belajar itu kan masalah tentang pengkodean biner, human code itu kan. Itu lebih lanjut lagi kalau misalkan diaplikasikan dalam teknologi yang sekarang itu di aljabar itu ada yang namanya istilah enkripsi, enkripsi. Jadi kalau enkripsi itu kita mengirimkan sesuatu supaya tidak terbaca, itu dia akan berubah menjadi kode-kode yang kemudian kode-kode nanti memiliki kunci supaya untuk mengembalikan lagi ke misalkan kalau teks ya ke teks awal, kalau gambar ya ke gambar awal kan seperti itu. Itu termasuk kegunaannya dari biner dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau biasanya kalian menggunakan WhatsApp itu kan pesan ini terenkripsi dan sebagainya supaya tidak bisa terbaca pihak ketiga kan seperti itu. Nah itu peran matematika ada di situ. Secara tidak langsung kita tidak tahu. Mungkin orang awam baca enkripsi. Enkripsi itu apa ya? Itu peran matematika di dalamnya. Itu yang digunakan aljabar kan seperti itu. Lebih lanjut lagi aljabar dan juga algoritma yang ada di dalamnya. Supaya apa? Supaya dia melakukan pengkodean, tidak lagi kodenya bisa dibaca orang secara umum, tetapi dia akan diubah menjadi kode-kode rahasia yang juga supaya hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca seperti itu. Bahkan pihak yang mengembangkan pun di situ dia tidak bisa membaca karena memang sudah ada ininya sendiri, ada algoritmanya sendiri supaya tidak terjadi seperti itu. Gitu. Mantap, sangat mencerahkan sekali yang disampaikan Bu Ima. Mungkin dari Mas Sukasa ada yang ditanyakan atau dari teman-teman yang sudah bergabung. Silakan, kami buka kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya. Silakan Mas Sukasa. Jadi gini, waktu kuliah dulu kan Bu Ima pernah ngajar di contohnya apa? Teori graf kayak gitu Bu ya. Sama aljabar linier kalau nggak salah. Terus geometri analitik yang saya ingat itu. Terus kalau di teori graf sendiri emang di teori graf itu kita akan bahas angka biner sendiri. Terus kita juga dikasih tahu tentang
menyusun angka biner. Kadang kita kalau nggak salah buat nama kita sendiri dengan angka biner. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, apakah angka biner ini hanya bermanfaat di bidang teknologi saja gitu, Bu? Atau ada di bidang-bidang lainnya kayak gitu? Kita tahu kan angka biner biasanya kita dibuat pengkodean, ya kan, programmer untuk membuat suatu aplikasi atau suatu program seperti itu. Kalau manfaatnya sendiri atau dikembangkan ke tingkat selanjutnya lagi gitu, ada nggak, Bu? Kalau tingkat selanjutnya lagi itu kalau sekarang yang dianggap sangat wah itu kan teknologi ya seperti itu kan. Ya, dia, tingkatan yang memang sudah paling tinggi kan seperti itu. Kalau misalkan ditanya adakah yang paling tinggi lagi ya mungkin suatu saat nanti ada kan seperti itu. Kalau untuk sekarang kita belum mengetahui. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan, ingat tadi yang saya sampaikan, aplikasi itu masih berkembang sampai sekarang. Untuk pengaplikasian dari teori matematis masih berkembang. Tapi kalau teorinya sendiri itu memang banyak teori-teori lama yang digunakan seperti itu. Tapi kalau untuk pengaplikasiannya masih berkembang. Bisa saja itu terjadi, jadi tidak hanya teknologi. Kalau dulu saya pernah juga menjelaskan, yang namanya perkembangan teknologi itu mungkin untuk sekarang itu menjadi suatu hal yang tidak masuk akal kalau dipikirkan, tapi untuk masa depan mungkin saja terjadi. Contohnya, contohnya mungkin dulu ada orang yang bilang suatu saat saya akan bisa mengubah ucapan itu menjadi teks seperti itu kan, gitu kan. Dulu ada yang bilang seperti itu, tapi saat dulu mungkin orang akan berpikir tidak akan mungkin kok ucapan bisa diubah menjadi teks. Bagaimana cara mengubahnya kan seperti itu kan. Nah, itu yang terjadi dulu, tapi ternyata sekarang kalian dengan menggunakan Google Talk kalian ngomong kan langsung tulis seperti itu. Nah, sekarang mungkin saja sekarang kita berandai-andai ya, mungkin saja apa yang Mas Ukasa pikirkan nanti suatu saat bisa dituliskan. Nah, itu mungkin bahaya sih, Bu, kalau yang itu. Ya, pikirannya makanya dikata Mas Ukasa. Mungkin saja apa yang dipikirkan Mas Ukasa nanti bisa dituliskan atau digambar. Kadang-kadang tapi saya mikir kayak sekarang sudah mulai loh ya. Sekarang sudah mulai, dan itu kalau kalian aktif melihat Instagram di negara apa ya kemarin itu sudah bisa memvisualisasi mimpi. Nah, itu mimpi sudah bisa divisualisasikan. Saya tetap ingat ternyata seperti ini. Saya kemarin mimpi seperti ini kan gitu. Itu semuanya ya tidak lepas dari peran matematika tentu saja kan seperti itu. Seperti itu. Kemudian dalam pengkodeannya dan sebagainya sangat luas sekali untuk aplikasi matematika. Tinggal mungkin yang tidak mungkin tadi, yang sekarang dianggap tidak mungkin, yaitu yang dipikirkan untuk dapat digambarkan. Ya, nanti suatu saat bisa saja terjadi kan seperti itu. Mungkin nanti pengembangnya justru Mas Ukasa dan Mas Farid kan gitu. Aduh, berat. Tapi dalam proses itu, kalau menurut Bu Ima, matematika itu masih tetap dipakai gitu. Iya, pasti tetap dipakai ya. Masih. Matematika itu basic dari segala ilmu pengetahuan ya. Jadi apapun itu butuh matematika, baik itu ilmu sosial humaniora, kemudian apalagi ilmu sains kan seperti itu. Jadi semuanya kita tidak bisa memungkiri matematika itu dipakai di mana-mana. Nah, itu sebagai guyonan mungkin ya Mas Ukasa ya. Sekarang ada yang bilang matematika sulit, tetapi orang di pasar itu menggunakan matematika dan mereka tidak merasa sulit kan? Iya, benar Bu. Itu gimana ya? Itu yang susah kita pedagang gitu kalau disuruh ngitung kembaliannya berapa. Iya. Ya benar itu. Iya. Mungkin kalau itu juga yang susah ya. Gimana? Oh enggak, maksud saya ini yang susah kita tuangkan pikiran ini ke murid-murid kita gitu loh. Itu yang susah. Iya, betul. Betul.
Ya, Mungkin sekaligus ya supaya kalian juga pendidik kan begitu. Mungkin di sini juga yang menonton hmm, adalah pendidik. Jangan takut-takuti lah ya. Sekarang itu kan matematika itu pernah almarhumah Bu Husnal berkata, ini rata-rata skripsi orang pendidikan matematika itu kok mengatakan matematika momok, matematika momok. Momok itu yes. apa? Gitu kan. Iya, ya, Pasti benar. ingat ya almarhumah Bu Husnal Iya, berkata demikian. Benar. Nah, momok itu apa? Kan seperti itu. Mengapa selalu dianggap seperti ini? Kalau kalian pendidiknya aja berkata seperti itu, apalagi yang dididik kan gitu. Jadi, siswanya. iya. Iya. Jangan bermindset seperti itu kan begitu. Coba cari Hmm. cara. Nah, salah satunya lewat media sosial. Kembali lagi, misalkan Mas Hmm. Farid nanti bisa mengembangkan media sosial khusus. eh, nggak jauh-jauh ya Instagram Takakles misalkan nanti bisa digunakan sebagai media untuk ini untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran kan seperti itu jadi tidak video misal gambar dan sebagainya seperti itu gitu tinggal dicari Iya, nanti betul. caranya seperti apa jangan-jangan lebih Ya, bagus saya amin amin. Saya ya. teringat dari yang dikatakan Bu Iis biasanya itu yang selalu terngiang-ngiang jangan pernah mengatakan matematika itu sulit, tapi tidak mudah. Iya, Jadi yang teringat-ingat adalah mudahnya. enak. Ya, betul. Jadi Iya, betul. Kalau ada kata negatif itu biasanya belakangnya yang diingat kan seperti itu. nek konsep negasi ya itu ya, Bu. Atau bagian belakangnya. Iya, betul. Mungkin pertanyaan ini untuk dari teman-teman. Eh, Sebenarnya matematika itu berkembang di bidang berkembang di apa saja sih? Yang kita tahu kan mungkin matematika itu ada aljabar, kemudian geometri. Nah, itu Geometri. macamnya itu apa saja, Bu Ima? Di Kalau matematika sendiri. kalau jenisnya begitu maksudnya. Jenisnya, ya Hmm. jenisnya. Kalau jenisnya ya itu tadi ada aljabar, ada analisis, kemudian ada geometri. Sebenarnya itu masih bisa dikatakan satu rumpun ya. Kalau geometri dan analisis itu bisa saja analisis masuk ke geometri atau geometrinya masuk ke analisis kan seperti itu. Kemudian ada juga ya karena tadi ya Al-Hawaris mengembangkan algoritma itu juga ada ilmu komputer kan seperti itu. Itu masih bagian dari matematika kan. Matematika. Ya, makanya kan Hmm. kalau kita lihat nomenklatur atau kita lihat penamaan sajalah dari informatika itu sebenarnya kan informasi dan matematika kan seperti itu. Tuh. Hmm. Kemudian ada apa lagi yang ada kata tikanya itu kan sebenarnya ya itu ada hubungannya sama matematika kan seperti itu gitu. Jadi Hmm, kalau pembagiannya sendiri ya tadi ada aljabar, dan ada analisis, ada geometri, kemudian ada aplikasinya, applied-nya, dan applied itu banyak sekali ya. Applied-nya, pengaplikasiannya itu banyak sekali. Ada di keuangan, kemudian ada di eh, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari ya, bahkan di teknik itu ya, teknik apapun itu ya semuanya ada basicnya ya dari matematika kan seperti itu. Makanya di situ oke. ada kalau ada istilah itu ada istilah pemodelan matematika. Karena pemodelan Oh. matematika itu tidak luas sekali ya pemodelan matematika itu ada karena pengaplikasiannya juga luas. Jadi bisa ada di bidang keuangan, ada di bidang teknis, kemudian Hmm. uh, ada di bidang biologi. Biologi juga ada hubungannya, bisa saja seperti itu. Jadi biologi itu masih ada kaitannya juga bisa dimodelkan juga dengan matematika. Seperti itu. Gitu. Oke. Berarti tidak salah juga kalau misal kita memberikan julukan matematika itu adalah ratunya dari pengetahuan gitu Ima. Karena matematika selalu ada pada mata pelajaran dan dimanapun berada gitu ya. Iya, makanya kan Hmm. the queen of science. Tapi kalian kalau himatika dulu jadinya the king of science. Sebenarnya the queen. Berarti salah itu ya? Diganti berarti, Bu. Queen. Melesetkan itu Pak Sanda itu. Karena rajanya adalah bahasa, setahu saya. Iya, itu ratunya matematika. Oke. Iya.
Halo. Oh, Mungkin dari teman-teman yang ada sudah bergabung di streaming Taka Class, mungkin ada pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan, silakan kami persilakan untuk menyampaikan. Silakan masuk Kasa. kalau tertariknya sama Bu Ima sih ini kuliahnya kan di matematika murni ya Bu ya. Terus kalau nggak salah ngambil Hmm, bidangnya di aljabar kombinatorika. Aljabar. Ah, Iya. sedangkan aljabar kombinatorika kayaknya kita belum dapat di mata kuliahnya. Mungkin ada Bu kalau menurut saya salah. Kita pernah dapat apa? Sebenarnya kalau aljabar kombinatorika itu aljabar dan juga kombinatorik kan gitu. Kalau kombinatoriknya Hmm. sendiri sebenarnya kalian sudah dapat matematik. Aljabarnya juga sudah dapat. Nah, kalau aljabar kan banyak sekali ada aljabar linear, ada aljabar struktur Ah, aljabar, kan ada teori ring, aljabar. ada teori itu yang sudah Dari pernah kalian tim. dapat. Nah, tapi kalau untuk kombinatorikanya itu kalian juga sudah pernah dapat matematika diskrit itu salah satunya. Nah, itu masih ada kelanjutannya Oh, teori graf kan seperti itu. Jadi masih ada kaitannya dengan teori graf seperti itu. Jadi Teori graf. kebetulan saya juga mengajar di informatika di matematika diskritnya, dan nanti ada lagi lanjutannya teori graf kan seperti itu. Jadi memang Hmm, basic ya, matematika itu basic dari ilmu pengetahuan apapun, tidak hanya sains tapi juga humaniora juga masih ada kaitannya sebenarnya kan nah. seperti itu. Hmm. Seperti itu. wih, Hmm. ini saya sambil baca CV-nya Bu Hima ini berkaitan dengan keterampilan dan riwayat tes keahlian. Nah, ini beliau juga pernah apa ini Bu? Mengikuti software komputer matematika. Ada LaTeX, Skillab, SAGE, Sage, Segwin dan Sikwin. iya, dan MATLAB. Nah, ini mungkin salah satu dari pengembangan teknologi matematika tadi. Tapi hanya MATLAB yang saya tahu ini Bu Ima. Mungkin LaTeX, Skillab ini jenis apa? Mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya saja. Kalau latex itu sebenarnya itu tidak hanya terbatas di matematika ya, tapi kalau untuk orang-orang yang dia bekerjanya banyak dengan menggunakan equation, itu akan lebih bagus lagi kalau dalam penulisan itu menggunakan latex. Jadi kalau kita kan biasanya menulis menggunakan Microsoft Word kan gitu kan. Hmm. Nah, Ya, kalau ya. matematika, kalau Microsoft Word sebenarnya sudah lengkap asalkan ya yang kita gunakan itu asli bukan bajakan kan seperti itu. Nah, sayangnya kan di kita itu masih banyak yang menggunakan yang tidak asli kan seperti itu. Bajakan. Nah, daripada seperti itu kan lebih baik kita menggunakan suatu hal yang memang open source yang bisa digunakan oleh siapapun tanpa berbayar kan gitu. Salah satunya ya Hmm, latex itu open source kan LaTeX. seperti itu bisa kita download. Nah, itu sangat bermanfaat sekali bagi yang dia berkecimpung di dunia matematika karena di situ kalau di Word mungkin ada equation tapi penataannya mungkin Ah, banyak susah kan gitu untuk meluruskan sama Hmm. dengan misalkan ada beberapa equation yang ekuivalen kan seperti itu lalu hmm. meluruskan sama dengan ke bawahnya dan sebagainya. Kalau latex itu sangat simpel dan dia tidak perlu yang namanya spasi sampai mana, tabulasi tab kita tab seperti Ya. sejauh mana itu tidak itu Eh, kalau jadi kalau latex tentu ada cara menulisnya, ada pengkodeannya, tidak sembarangan pengkodeannya. Nah, itu tapi akan lebih rapi hasilnya. Tapi nanti keluarannya itu biasanya dalam bentuk PDF langsung gitu. Enaknya seperti itu. Nah, selain Microsoft Word, LaTeX itu juga bisa kita gunakan untuk ini membuat tampilan PowerPoint, tapi PowerPoint-nya memang tidak apa ya, tidak kalau gambar-gambarnya ya tidak semeriah PowerPoint kan seperti itu. Hmm. Tapi gambar-gambarnya ya banyak di apa monoton lah ya, karena di situ kan lebih ke baku, jadi suatu hal yang tidak untuk entertain. Kalau untuk latex itu lebih ke arah untuk pengerjaan-pengerjaan ya akademisi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau hmm, Sage itu juga tidak berbayar. Kalau MATLAB itu sama dengan MATLAB. Microsoft Word, sama dengan Microsoft. Jadi dia harus Ah. Ya,
ini harus beli kan gitu ya. Nah, sayangnya lagi-lagi di negeri kita itu masih banyak oknum-oknum yang Bajakan. menggunakan bajakan kan seperti itu. Ya, saya harapkan dengan yang mengikuti kakak kelas secara langsung ini jangan sampailah melakukan itu ya. Karena di situ kan kita harus menghargai orang yang kalau misalkan itu posisinya kita yang membuat ya. Kalau ke posisinya kita yang membuat, kemudian barang yang kita buat itu digunakan tanpa seizin kita, atau sebenarnya ada cara untuk membeli tapi mereka memfotokopi kan seperti itu kan rasanya miris sekali kan gitu. Rasanya miris. Jadi matematika juga sebenarnya bisa mengajarkan bagaimana kita itu lebih lebih lurus, dari orang yang lebih lurus kan gitu. Supaya kita tidak melakukan hal-hal ya seperti tadi membajak, kemudian memfotokopi atau mengcopy produk orang lain tanpa seizin orang tersebut kan seperti itu. Gitu. Jadi betul. Itu. Nah, Sage itu di dalamnya salah satunya ada tentang MATLAB gitu. Cuma memang Sage itu ukurannya sangat, MATLAB itu sudah besar. Itu ukurannya lebih gitu. Kemudian kalau di situ saya sebutkan Ziguin, kalau Ziguin itu digunakan untuk menggambar graf. Sama sebenarnya di open source juga, tapi digunakan untuk menggambar. Kalau mungkin selama ini kalian menggambarkan menggunakan Visio atau menggunakan langsung Microsoft Word, menggunakan GeoGebra. Ya, jadi buat bulatan, buat ini. Tapi kalau dengan menggunakan Ziguin itu nanti gambarnya akan lebih mulus lagi, lebih bagus lagi seperti itu. Jadi lebih ke arah apa yang saya sebutkan tadi, lebih ke arah saat kita sudah bekerja dengan matematika, kemudian kita menuliskan atau mengerjakan hal matematis itu kita gunakan itu seperti itu. Ini ada pertanyaan Bu Hima dari teman-teman Vektor atau sahabat Vektor ini, kenapa di jurusan pendidikan matematika juga mempelajari matematika murni seperti teori ring dan kawan-kawan yang mungkin tidak akan masuk pada prospek lulusan sebagai pendidikan matematika atau guru matematika SMP dan SMA. Bukankah itu buang-buang waktu buat mempelajari? Mungkin matkul itu bisa diganti mata kuliah untuk cara mendidik atau mengajar yang baik. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan. Ini mungkin banyak. Iya. Dari Malarsyah. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya jadi pendidik matematika itu yang harus ditekankan yang terlebih dahulu adalah kita memahami dari mana apa yang kita ajarkan. Sebenarnya seperti teori ring, teori grup itu merupakan lebih ke arah asal mula. Mengapa sih 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Atau mengapa kan tertutup? Itu kan sifat tertutup yang kita pelajari di teori tertutup. Operasi biner tertutup. Nah, itu mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Karena dia di situ berlaku sifat tertutup kan gitu. Nah, saat kita mengajarkan itu, seharusnya kita juga sudah paham dari mana itu, kenapa itu terjadi. Karena itu adalah menggunakan sifat tertutup. Lalu ada sifat komutatif, mengapa bilangan asli, bilangan bulat, dan sebagainya 1 tambah 3 sama dengan 3 tambah 1. Nah, itu saat kita mengajarkan kepada anak, itu seharusnya kita sudah tahu mengapa itu terjadi. Nah, itu ada kita pelajarinya di teori grup. Nah, jadi tidak tepat kalau kita mengatakan itu hanya membuang-buang waktu untuk mempelajari seperti teori grup, teori ring. Nah, itu justru basic bagi pendidik supaya tahu mengapa dia harus mengajarkan seperti itu. Nah, sifat-sifat matematika sebagainya ya dari situ. Kalau kita tidak belajar dari situ, lalu bagaimana kita bisa mengajarkan kepada peserta didik atau peserta didik kita? Gitu. Jadi tidak ada yang tidak tepat kalau kita hanya sia-sia, itu sangat bermanfaat bagi kita seperti itu. Oke, sangat mencerahkan sekali. Mungkin juga dari teman-teman kita sewaktu kuliah mungkin juga banyak pertanyaan yang seperti itu ya Bu Hima ya. Kenapa kita harus mempelajari ini padahal nanti kalau mengajar tidak ada. Mungkin itu salah satu kita tidak boleh menjadi guru yang wis pokoknya kalau kata Bu Iis mungkin seperti kita harus tahu alasannya. Kadang-kadang juga mikir gini sih Bu, dari mana apa
harus pokoknya gitu. Ya, kadang-kadang saya juga waktu kuliah tuh mikir kayak kenapa harus ngitung manual gitu, padahal kita kan punya aplikasi-aplikasi, Ada ya, kalkulator. ada Iya. aplikasinya gitu. Iya, Seperti itu sih, tapi kita ya perlu, memang perlu sih, saya setuju sama Bu Imas seperti yang dikatakan tadi itu. Ya kita harus tahu betul. basicnya seperti apa, teorinya seperti apa, kayak gitu. Mm-mm. Karena kan kalau Gitu. secara teknis mungkin ada errornya juga kan, kalau aplikasi mungkin, kalau ada Iya. hal yang salah. Jadi Itu kalau sih. algoritmanya salah ya hasilnya biasanya salah kan gitu. Seperti itu. Namanya yang Betul. bikin kan juga manusia gitu. Iya, betul sekali. Oh, aduh. Ada lagi Mas, sorry? Mungkin pesan-pesan aja sih Bu Ima ke eh, gimana ya? Sama anak yang lihat di live ini mungkin kalau mereka masih ragu setengah-setengah tentang gimana sih matematika kayak gitu, dia ragu antara dia suka tapi dia nggak bisa, dia bisa ataupun dia nggak suka, seperti itu, kayak gitu. Ya, Biar dia, ya sebenarnya ini ya, apapun itu tidak hanya matematika, itu berawal itu kan dari mindset dari yang mensugesti diri kita kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah bilang dari awal itu sulit, kemudian tidak suka, ya jadinya kita tidak mau berusaha untuk bisa. Nah, sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing, kita harus memberikan mindset bahwa matematika itu suatu hal yang bisa kita pelajari, kan gitu. Suatu hal yang bisa kita pelajari. Mungkin memang dalam matematika itu ada hal-hal yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa diselesaikan, bukan tidak bisa diselesaikan, tapi tidak punya penyelesaian kan seperti itu. Ada memang seperti itu. Kalau kalian belajar persamaan matematika dan mencari solusi itu kan ada yang banyak solusi, ada yang solusi tunggal, ada yang tidak punya solusi kan seperti itu. ya, Gitu kan. Itu kan seperti itu kan. Nah, sebenarnya tapi sekali lagi meskipun seperti itu hasilnya, tapi dalam prosesnya kita bisa belajar caranya seperti apa. Kita pasti bisa kan seperti itu. Jadi harus kembali lagi ke mindset awal kita yang mensugesti diri kita bahwa matematika itu bisa dipelajari seperti ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Betul, betul. Ini yang saya tangkap adalah belajar matematika itu belajar untuk mencari solusi, ya, Bu Ima, ya. Karena di matematika sendiri mungkin banyak cara yang diajarkan oleh beberapa dosen, beberapa guru yang berbeda-beda. Tergantung kita ingin menggunakan atau mencari solusi menggunakan bagaimana dan dari siapa. Mungkin Iya, itu. bisa. Betul. Ini yang saya tanyakan. Kenapa sih Bu Ima kok menjadi dosen itu apa motivasinya dari jenengan dulu itu bagaimana kok bisa menjadi dosen? Ini masuk asa mau meneruskan menjadi dosen soalnya. Wah, semoga ya amin. semoga, Kenapa? semoga. Mengapa ya? Sebenarnya sih kalau saya sih lebih ke arah ini ya, supaya ilmu bermanfaat. Sebenarnya ilmu bermanfaat itu tidak harus jadi dosen ya, jadi apapun bisa. Jadi guru, kemudian jadi praktisi yang lain kan seperti itu, tidak hanya pendidik. Sebenarnya bisa. Tapi mengapa kok dosen? Di situ karena dosen itu tidak hanya mendidik, tapi juga ada kesempatan untuk melakukan penelitian, ada kesempatan untuk melakukan pengabdian, tridharma perguruan tinggi itu ya. Terutama. Jadi ke arah situ. Jadi mengajar iya, meneliti iya, melakukan pengabdian iya. Makanya di situ paket komplit. Makanya karena paket komplit itu yang saya pilih seperti itu. Nah, itu ada salah satu Oke. kita dari dulu ya, betul sekali itu dia yang tahu. Betul, karena 3 hal itu tadi tridharma itu ada di dosen. Jadi paket komplit tadi tidak hanya sekedar ngajar saja, tidak hanya sekedar kalau peneliti-peneliti saja, tidak hanya sekedar kalau kita bekerja di suatu lembaga yang pengabdian itu hanya pengabdian saja, tapi sudah jadi paket komplit jadi satu kan Paket seperti komplit tadi. bisa ya. Jadi karena tiga-tiganya bisa dilakukan di dosen ya sudah saya memilih untuk dosen karena waktu itu seperti itu.
Tuh. Nah, mengapa matematika? Ya itu tadi karena memang justru kalau saya itu ya kalau ada orang bilang susah, males untuk dikerjakan, malah saya menjadi tertantang. Bismillah, saya coba kan seperti itu. Gitu. Jadi Iya, iya, iya. jadi kalau misalkan ada yang bilang coba sih apa saya nggak bisa gitu, saya malah justru coba sih saya pengen pengen bagaimana ini supaya orang tidak beranggapan susah kan seperti itu gitu. Kenapa matematika gitu. Dan lebih Jadi lanjut menikmati prosesnya gitu. iya dan Iya. ternyata Oh, saat sekarang ini saat sudah mendalami di matematika baik waktu kuliah maupun waktu mengajar itu kan ternyata matematika itu pengaplikasiannya sangat luas. Nah di situ dulu saya pernah diberi wejangan oleh salah satu dosen saya juga di situ jangan anggap matematika itu yang sekarang kalian pelajari itu sama dengan yang dipelajari saat di bangku sekolah. Kalau sudah di perguruan tinggi itu sudah bagi-bagi itu tadi seperti yang ditanyakan Mas Farid, ada aljabar sendiri, kemudian ada analisis, ada ini. Tidak bisa semua orang itu ya tidak bisa satu orang itu bisa menguasai semua. Jadi lebih harus nah, spesifik iya, iya. mana yang harus ini kan gitu. Jadi kalau mau menguasai semua itu takutnya hanya kulit luarnya saja yang sampai yang bisa kita ini serap, tidak sampai intisarinya. Makanya harus spesifik pilih yang mana kan gitu. Nah, dalam hal ini kalau saya lebih ke arah aljabar kombinatorika itu pun masih sangat luas, sebenarnya harus lebih detail lagi. Hmm, Ya, iya. ini saya grogi, saya mau tanya. Kenapa tadi? Tadi waktu kita briefing dia banyak banyak yang ngomongin ibu banyak Mas Farid. Kenapa? Aduh, kenapa sah? Enggak. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Berarti kalau yang dijelaskan Bu Hima tadi, kalau kita turunkan ke siswa gitu ya, berarti kan kita nggak harus tentang kita semuanya di bangku sekolah kan ada beberapa subjek pelajaran gitu, ada banyak gitu kan. Kita kan berarti nggak harus menguasai semuanya Seluruhnya. gitu, yang seluruhnya gitu. Kadang saya yang tekankan ke murid-murid saya tuh itu minimal kamu punya 2 pelajaran atau 3 pelajaran yang kamu kuasai gitu. Nggak harus Betul. tentang semuanya, tapi kamu cuma biasa-biasa aja di semuanya. Kayak gitu. Di matematika pun juga gitu berarti Bu ya. Berarti kan kalau suka matematika bukan berarti kita harus bisa Bisa semuanya semuanya. gitu. Kan ada banyak Bisa yang semuanya. ada yang suka. Mungkin kalau dia suka tentang gambar mungkin di geometri bisa seperti itu ya Bu. Iya. Ya. Iya, karena ya Jadi itu memang kedepannya kalau misalkan siswa itu kan nanti kedepannya dia harus memilih juga dia harus memilih jurusan apa kalau dia sudah kalau sudah SMA. Nanti kuliah Iya. dia harus memilih harus masuk prodi apa kan seperti itu. Gitu. Ya itu. dan ketika kita memilih pendidikan matematika pun belum tentu kita akan menjadi pendidik nggih, Bu. Kita Nah, boleh bagaimana tanggapannya dari Bu Hima berkaitan dengan seperti itu? ya sah-sah saja sebenarnya ya, sah-sah saja kalau misalkan kalian dari pendidikan matematika kemudian passion saya tidak mengajar, misalkan seperti itu. Tapi coba kali saat kalian melakukan, saat kalian berproses masuk di prodi pendidikan matematika, kemudian berproses kuliah di sana, otomatis kan ada suatu hal yang menonjol dari diri kalian di satu aspek kan seperti itu. Nah itu yang seharusnya digali dan itu ya mungkin saja tidak ada Bu saya justru passion saya di hal lain ya tidak apa-apa tapi paling tidak pasti ada ilmu di saat kalian kuliah itu nanti yang kan gitu misalkan di situ kalian jadi pengusaha kan seperti itu sudah jauh berbeda tapi pengusahanya masih yang berkaitan dengan pendidikan matematika misalkan seperti itu
nggak apa-apa. Kalaupun kalian bukan pengajarnya, tapi kalian buka bisnis kan seperti itu, nggak apa-apa. Bisnis misalkan les atau bimbingan belajar atau apa, tapi kalian tidak sebagai pengajarnya, tapi sebagai core-nya, sebagai pemiliknya atau sebagai manajerialnya yang karena tahu dunia pendidikan, tahu pasarnya siapa kan seperti itu, atau bahkan punya link saat kalian proses mendalami saat kalian masih kuliah itu tadi, kalian mengumpulkan link dari situ kan seperti itu. Jadi ya sah-sah saja, tidak Betul. ada masalah kan seperti itu. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan dari saya, Bima. Apakah ketika kita sudah lulus atau kita tidak menjadi dosen, apakah kita masih bisa untuk melakukan penelitian ataupun membuat jurnal? Nah, itu apakah bisa atau bagaimana ya, Bu Hima? Ya, ada satu yang terlewat tadi sebenarnya yang mau saya sampaikan. Jadi kalau terkait dengan penelitian itu memang kalau ada baiknya kita itu hasil penelitian kita itu kita letakkan atau kita publikasikan itu di suatu platform yang memang dia memang tersedia untuk terkait dengan publikasi karya penelitian. Saya sudah berkali-kali bilang ke kalian atau bahkan ke mahasiswa-mahasiswa yang lain bahwa dalam menyusun penelitian atau mencari referensi, upayakan jangan dari blog misalkan, jangan dari pendapat pribadi orang misalkan seperti itu, tapi cari kalaupun ada pendapat dari orang itu pun cari yang dia bersumber dari artikel ilmiah misalkan seperti itu atau dari buku kan seperti itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dari blog atau dari ini kan, karena kita tidak tahu kalau dari blog itu memang ahlinya atau hanya anak sekolah yang masih menuliskan kan seperti itu, kita tidak mengetahui kan seperti itu. Tapi kalau misalkan dari jurnal dan sebagainya, dari buku itu kan sudah ada yang menyaring. Jadi kalau buku mempublikasikan itu kan ada yang namanya penyunting, ada dewan, ada editorial dan sebagainya. Editor. Itu menyaring ya. Mereka itu sudah menyaring proses dalam proses penerbitan buku tadi sudah disaring ini sudah benar atau tidak yang disampaikan dalam buku ini sudah sesuai atau tidak kan seperti itu. Itu tugasnya editor atau penyunting kan gitu, tidak hanya tata letak, kalau itu kan layout editor beda lagi kan gitu. Nah, kalau dalam jurnal itu bahkan ada orang-orang ahli yang mereka bertugas untuk mengoreksi. Kalau memang ada perbaikan ya harus dikembalikan, harus diperbaiki sesuai dengan saran kayak gitu. Bahkan kalau memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya mereka akan menolak tulisan atau penelitian kita karena dianggap belum layak dan belum untuk dipublikasikan. Nah, apakah saat kita sudah tidak menjadi dosen kemudian kita passionnya hanya meneliti itu bisa melakukan publikasi? Bisa-bisa saja, Mas Farid maupun Mas Ukasa. Atas nama siapa kemudian untuk instansinya? Misalkan ambil saja atas nama Takadas. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Ya enggak masalah. Jadi boleh-boleh saja di situ untuk dari mana kan tidak harus di situ, tidak harus dari universitas atau dari sekolah pun boleh. Jadi dari sekolah mana, dia pendidik di sekolah mana, apalagi praktisi pendidikan ya tentu saja sangat kalau menelitinya kan dia langsung ke siswa misalkan seperti itu. Jadi ya ini sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Jadi silakan monggo-monggo saja, tapi ya kapan-kapan diajak dong Bu penelitian. Kenapa? Kapan-kapan diajak dong penelitian. Iya. Ini ada Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian sudah gabung. Ini salah satu teman saya S2. Sekarang jadi dosen. Masya Allah. Utarakan. Iya, sama ini dapat salam dari Diah 252 ini ya. Ini teman jenengan juga nggih? Ya, teman saya SMA kalau itu. Iya, mungkin sebenarnya kita pengen melanjutkan, namun karena
keterbatasan waktu, mungkin untuk sekarang bisa Bu Hima menyampaikan closing statement berkaitan dengan matematika dan sosial media, khususnya untuk para pendidik, para peserta didik maupun mahasiswa. Monggo Bu Hima, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kalau saya lebih ke arah sekarang kan eranya terus berkembang, terutama di sosial media ya. Sekarang sosial media itu menjadi suatu hal yang sangat penting, bahkan ya mungkin hanya segelintir orang yang tidak mempunyai sosial media, dan bahkan sosial media seperti yang saya ucapkan di awal tadi sekarang sudah dijadikan sebagai lahan untuk mencari pundi-pundi kan seperti Hidup. itu. Nah, sekarang ya, termasuk di pendidikan sudah saatnya juga mengikuti perkembangan zaman dengan untuk penyampaiannya itu bisa salah satunya melalui media sosial. Makanya tugas pendidik sekarang ya bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu tadi seperti yang saya ucapkan, kalau sekarang banyak sekali influencer-influencer yang dia bidangnya matematika itu bisa menyampaikan matematika menggunakan sosial media, maka sekarang pendidik juga sudah dituntut untuk bisa itu. Hanya saja itu tadi kembali lagi apakah efektif dan sebagainya, sejauh mana keefektifan dari sosial media untuk digunakan sebagai menyebarkan ilmu pengetahuan, salah satunya matematika seperti itu. Apakah efektif atau tidak itu yang belum dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, itu menjadi suatu hal yang terbuka untuk bisa kita teliti. Mungkin Mas Farid dan juga Mas Ukasa atau yang lain bisa meneliti lebih lanjut. Amin, amin. Dan untuk siswa ya, semoga dengan perkembangan zaman ini sudah tidak ada lagi kalimat-kalimat di skripsi para mahasiswa pendidikan matematika yang mengatakan ya matematika adalah momok. Tidak ada. Bahkan sekarang mereka suka di ngaji matematika itu saja sudah banyak ya yang mengcapture kemudian menjadikan status, padahal itu ya intinya tentang matematika hanya saja ditambahi dengan kalimat-kalimat prosa kemudian quote-quote yang terlihat cantik tapi sebenarnya ya itu balik lagi tentang matematika seperti itu. Itu. Oke, terima kasih Bu Hima. Materi kita kali ini mungkin sesi terakhir kita foto dulu ya, masuk ke saya. Mas Farid saya. Oke, saya dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Mas Kasa, silakan. Bisa ditutup. Mungkin ya lagi-lagi terbatas waktu sih, Bu. Sebenarnya saya juga ingin ketemu langsung terus masih ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan juga sama matematika juga. Jadi biar ilmu kita itu masih diasah gitu loh, nggak jadi tumpul. Gitu. Jadi terima kasih untuk waktunya Bu Hima. Semoga kedepannya Bu Hima terus sukses terus dimanapun. Amin. Terus semoga ya pernikahannya jadi apa tadi? Bukan ngomongnya Bu. Gak diundang sih Bu. Matematika kok. Iya. Ada. Sefrekuensi berarti. Ya, sefrekuensi. Tapi beliau lebih ke arah applied-nya. Kalau saya kan banyak ke teori dan sebagainya. Kalau beliau ke applied-nya. Ya, sekali lagi makasih ya Bu Hima. Kami pamit dulu. Semoga ada waktu lain di lain hari maksudnya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.